doa. Ada yang mendengarkan ceramahnya, ada yang bertanya, limaza du'auna la yustajab. Kenapa doa tidak dikabulkan Allah? Barangkali ini ada pertanyaan dari kita. Saya tuh berdoa supaya disembuhkan sakit jantung saya. Saya berdoa terus supaya dimudahkan masalah utang saya. Saya berdoa terus dilancarkan usaha saya. Saya berdoa terus mudah-mudahan anak saya dapat hidayah, tidak melawan orang tuanya. Tapi kenapa doa kita tidak dikabulkan? Padahal kita rajin ke masjid, tepat waktu, sering baca Quran. Limadza du'auna la yustajab? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, li'anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Penyebabnya kenapa doamu tidak dikabulkan? Karena hatimu dianggap mati oleh Allah. Yang menyebabkan hati mati itu apa, Bu? Karena Allah tidak tunaikan hak Allah. Cinta Rasul tidak mencontoh sunnahnya. Sering baca Quran tidak mau mengamalkannya. Makan nikmat Allah tidak mensyukurinya. Mengatakan setan musuh tiap hari sepakat dengannya. Mengatakan surga benar tapi tidak mengejarnya. Mengatakan neraka benar tapi tidak lari darinya. Mengatakan mati pasti tapi tidak mempersiapkan bekalnya. Bangun tidur ingat dosa orang, tapi lupa dengan dosa sendiri. Ini rame, kamari mah masalah jenderal rame, ayeuna sepi, masalah ngabantingkeun istri. Mungkin rame deui, tapi kita tidak menghisap dosa dan kesalahan kita. Sering memakamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal, tapi kau lupa akan dapat gilirannya. Kalau itu sudah ada absennya, Pak. Satu riwayat menjelaskan dalam sehari tiap orang dilewati 70 kali malaikat pencabut nyawa. Jadi ketika dia mencabut nyawa orang lain, maaf Pak, barusan saya terlambat ke sini karena tadi ada kecelakaan langsung terkapar. Iya, karena menetes dari ininya. Belum ditutup. Kayaknya baru beberapa detik kejadian. Sudah banyak orang umur. Kematian itu ada di depan mata, Pak. Kita doakan mudah-mudahan Allah menyelamatkannya. Amin. Jadi kenal Allah tidak mau tunaikan hak Allah. Punten Pak, azan teh panggilan saha? Allah. Azan teh undangan saha? Allah. Punten ya punya Pak. Mun urang diulang ku presiden kerek datang surat lagi atau luar biasa. Istana Negara Republik Indonesia. Waduh, Ibu. Canggih dibaca, dipoto muncul di status WA. Nu ngalaik menaroskeun teh geus ngabring. Ulama naon ieu teh? Duka atuh can dibuka. Dibuka teh Senin jam 12 onangan teh Jumat geus aya di Jakarta. Nginep di bumi ngarah terlambat. 2 jam saacara-acara tos aya parkir di Istana Negara, ibu ge dandan di mobil daripada macet. Datang tepat waktu. Cecep sanes nyarioskeun jemaah di dieu nya Pak di Cimahi lah ditu deui. Ngong azan lohor kerek menghadap setengah kilo. Asar genep pirang sabaraha. Maghrib 7:05. Subuh pahili jeung salat duha. Tangga teteh ini rajin ulah dinten duha ya subuh. Maaf ibu bapak, mumpung kita masih ada waktu nih, kesadana ya bakal beres. Manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Raih pertolongan Allah karena yang menentukan tuh akhir hayat kita, amalan kita yang terakhir. Punten Bu, 3 orang terjebak di dalam gua. Berteduh Pak, hujan besar. Tidak disangka Pak. Ini kisah Al-Quran ya Pak, bukan hadis ini. Jadi ini asli kejadian nyata ini. Pada zaman sebelum zaman Nabi. Jadi mereka berteduh di dalam gua 3 orang pemuda tadi. Lalu dari puncak gunung datang batu besar dan menutupi pintu. Batunya sebesar rumah Pak. Kebayang sama Bapak 3 orang ketutup sama batu sebesar rumah. Gimana caranya?
100 orang datang aja belum tentu bisa tuh menggeser sebesar rumah batu. Akhirnya pemuda yang pertama berdiri. Ya Allah, saya dulu ngurus ibu bapak saya seumur hidup. Sampai mereka meninggal, saya tetap mengurusnya. Kalau itu sebuah kebaikan, tolong saya. Batu itu geser Pak setelah berdoa. Jadi ternyata bentuk kebaikan yang dilakukan itu yang mendatangkan pertolongan. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, coba renungkan kira-kira kebaikan apa yang telah kita lakukan yang membuat kita pantas ditolong oleh Allah. Pemuda yang kedua, saya hampir berzina. Sebelum saya melakukan itu, saya beristighfar, lari saya. Kalau itu sebuah kebaikan ya Allah, tolong saya. Akhirnya batu geser lagi, tapi belum cukup untuk keluar karena hanya cahaya saja yang masuk. Pemuda yang ketiga namanya pengusaha Pak. Dia mengalami kebangkrutan dan mohon maaf, di hari terakhir dia masih gaji karyawan, ngantri dikasih. Sampai karyawan yang terakhir terima gaji, Pak, Bapak baik banget. Saya tahu Bapak sekarang sedang kesulitan. Saya mau bantu Bapak, saya mau minjemin uang gaji saya ini untuk Bapak buat modal usaha. Wah, makasih. Saya bernazar kalau nanti uang ini buat usaha sukses ada keuntungannya, saya akan bagikan untuk kamu. Akhirnya setahun 2 tahun tidak datang untuk karyawan. Sudah 10 tahun lebih baru datang. Mohon maaf Pak, sebenarnya saya malu, tapi karena saya lapar, anak istri saya nggak bisa makan. Saya mau ngambil baju yang 10 tahun saya pinjemin. Senyum Pak. Saya nunggu dari kamu. Saya pernah punya nazar, uang kamu yang dibuat usaha itu keuntungannya buat kamu. Lihat di luar itu ada ratusan kambing, ratusan sapi, rumah besar ini. Hasil dari modal yang dulu kamu pinjamkan itu. Sekarang saya bebas, tidak ada lagi beban. Ratusan kambing dan sapi ini milik kamu, rumah ini juga milik kamu. Saya mau permisi menyampaikan amanah saya. Kalau dia mau bohong Pak, cukup bayar dia gaji apa yang dipinjam ini. Tapi karena nazarnya dikasihin semuanya. Akhirnya dia nangis, ya Allah. Itu saja kebaikan saya ya Allah. Tolong saya ya Allah. Tolong saya ya Allah. Saya tidak mau mati kelaparan di gua ini ya Allah. Akhirnya batu itu geser masuk ke jurang. 3 orang tadi selamat. Limaza du'auna la yustajab? Kenapa doa tidak dikabulkan? Kenapa kita tidak ditolong Allah? Terus terang Pak, kita ini harus ditolong Allah. Banyak orang yang tidak bertahan, mati dalam keadaan yang rugi, su'ul khatimah. Hampir seumur hidup dia berbuat soleh, tapi di akhir hayatnya su'ul khatimah. Tidak sedikit terjadi di zaman sekarang. Ahli masjid, ahli ibadah di akhir hayat dalam keadaan yang sangat rugi. Kenapa? Karena dia tidak ditolong oleh Allah. Maka koreksi kita, diri kita, kebaikan apa yang pantas membuat kita ditolong oleh Allah. Banyak keajaiban-keajaiban Pak dalam hidup itu. Pak Wawan orang ancamannya sampai nangis ke saya, Ustaz. Setelah saya mengamalkan apa yang Pak Ustaz udah, saya tidak menyangka Pak Ustaz. Jadwal haji saya itu 10 tahun lagi Pak Ustaz. Tadi malam ada telepon, saya harus menggantikan pasangan yang meninggal. Saya dengan istri diberangkatkan 10 tahun lebih cepat. Nah, mungkin Pak itu bantuan manusia, itu pertolongan Allah. Anda sakit yang berkepanjangan, yang dipasang ring jantung Pak, sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, sembuh total, kerja seperti biasa. Cerita ke saya, seorang ibu yang dipolis maaf, ada batu ginjal harus dioperasi. Videonya saya bikin. Enggak Pak Ustaz, saya dipanggil dokter, ibu tidak usah dioperasi. Kenapa? Batunya udah gak ada. Itu pertolongan Allah. Betul tidak Bu? Seorang ibu sampai nangis, anak saya 12 tahun baru dikasih keturunan Pak Ustaz. Saya pengen cucu pertama saya, siapa yang tidak bahagia Pak punya cucu. Ini udah 12 tahun anaknya nikah belum punya tanda-tanda hamil.
Bu, amalkan ini kata saya. Yang nolong Allah, Bu. Faktun dari Allah. Masalah ibu ini sok sekarang ini. 3 bulan telepon saya. Sekarang doain, insya Allah saya punya cucu. Wasit. Siapa yang menolong? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Mohon maaf Pak, supaya bisa diingat, ini harus diungkapkan dengan suara Pak. Ya. Jadi 3 kuncinya apa saja? Bisa Bu mengikuti apa yang saya katakan? Bisa ya Pak ya? Insyaallah. Bukan bermaksud mengajari, karena kalau tidak dicatat ya harus diungkapkan dengan kata-kata sehingga nempel di sini. Islahul qalbi. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Islahul fikri. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran. Islahul amal. Islahul amali. Bersihkan amalan. Bersihkan amalan. Nah, ini dulu, terapi dulu, masalah hati dulu diperbaiki. Jadi virus yang paling bahaya itu adalah virus bernama dengki. Cirinya Bu, susah lihat tetangga sama. Ada hati-hati Pak, minta tangga beli motor panas virus, nah itu bahaya. Mobil anyar di opnam, imah nanikat mau, karena hatinya bermasalah, dengki. Susah lihat tetangga senang, senang lihat tetangga susah. 2, bersihkan pikiran. Kenapa sih umat Islam banyak yang susah di bidang ekonomi? Saya kemarin ceramah ke Sulawesi Pak. Jadi safari dakwah ini bukan hanya di Bandung Pak. Sulawesi, Kalimantan, Ambon, Padang Panjang, Bukit Tinggi, kemudian Palu, Balikpapan, udah selesai di Kunjungan, sekarang keliling ke Bandung, itu juga tidak semua yang khusus terpilih saja. Dan mohon maaf, waktu saya di sebuah pedalaman ada masjid dari triplek, musola triplek, wajar memang masjid. Tapi begitu saya wudhu, kaget tempat wudhunya dari marmer. Saya tanya Pak, kenapa ya tempat wudhunya mewah? Ini bukan dibangun kami Pak Ustaz. Seorang penceramah keliling safari dakwah minta izin renovasi, dan akhirnya seperti ini. Kami juga kaget, wah mewah sekali. Siapa penceramahnya? Dari Jakarta. Wah, kalau orang Jakarta saya kenal. Siapa Pak? Almarhum Syekh Ali Jaber. Allahu Akbar. 3 bulan sebelum meninggal beliau bikin tempat wudhu. Coba kalau beliau ada rencana, kayaknya tahun depan yang dibangun, itu nggak sempat lagi bangun tempat wudhu. Banyak kan? Gak pernah beliau cerita ke saya kalau ketemu di TV itu. Saya bangun ini. Tahu-tahu ini setelah meninggal, kayaknya yang cerita ke saya. Jadi kalau mau melakukan kebaikan itu jangan ditunda-tunda Pak. Karena keberangkatan kita ke alam barzah tidak ada kabar sedikit pun sebelumnya, dan tidak menyangka sedikit pun. Ada yang sudah sakit begitu lama, angarnya banyak umur, aja mau sehat, ini nanti kaya. Jadi orang itu berat tongsim pendek gitu. Wah, bisnis saya masih, urusan saya banyak harus diurus. Terang masalah mau terus tuh Pak. Sok lakukan yang terbaik. Minimal masjidnya ti orang makmurkeun. Minimal sahadaya tu orang makmurkeun masjid lamun kurang. Terus tuh dalam maut mah ngomongkeun teh masjid ieu. Cek aya masjid tapi al amanah teh bisa ngomongkeun bapak mungkin maut teh deui. Kamu can maut potong di. Punten Pak. Jadi beliau itu seperti bikin tempat wudhu. Saya ke Palu, satu rumah ke masjid tidak retak sedikit pun. Padahal itu salah satu lokasi likuifaksi atau gempa susulan setelah tsunami. Di perumahan kejadiannya, rumah-rumahnya semua pada habis ke bawah. Yang aneh itu Pak, posisi rumahku sudah berubah. Asalnya A1, A2, A3, ya mah A1, B2, atas Pak Bulit. Jadi ini kejadian yang sulit. Jadi ini motor.
Ustaz dengan nama cek kopi kumaha cenah cek jemaah. Nah, itu kan tanah teh muter. Anak-anak 200 di masjid yatim piatu. Bapak kalau ke sana nangis. Ibu bapak itu maaf ya, waktu kejadian di rumah masing-masing. Mereka pada di masjid anak-anak dan mereka sedang menghafal Quran. Dia ada program tahfiz. Saya tanya ini berapa juz? Dulu Ustaz. Kecil pas 10 juz. Berapa juz deh? 5 Ustaz. Berapa juz deh? 4 Ustaz. Yang saya pengen sedih apa Pak? Al-Quran ya Pak. Al-Qurannya coklat. Yang nggak ada jilid. Ada nama Qurannya jelek begini. Kalau ada yang mau minta Quran, umat Islam itu banyak dikasih deh. Berapa banyak tuh? Maaf Ustaz, dulu saya mengajarkan jangan pernah jadi mukmin peminta-minta. Masya Allah. Kalau Anda berharap seorang calon hafiz Quran 30 juz datang ke rumah Anda minta Quran, tidak akan pernah sampai. Mereka punya harga diri, tidak akan pernah jadi peminta-minta. Kita yang harus cari. Sama saya, itulah kenapa betul kata saya cek, jangan khawatir. Habiskan hartamu di jalan Allah, Allah akan menolong. Saya dulu sampai pertama pengen safari dakwah keliling Indonesia itu ke perusahaan ini, Pak, mungkin ada tiket untuk ke Padang, ya barangkali nanti dipertimbangkan. Sampai sekarang nggak ada jawab. Jual mobil mau cek, jual harta mau cek, Allah bantu, jangan khawatir. Saya lakukan. Safari dakwah kemana-mana, tiket sendiri, tes PCR sendiri dulu masih 1.250.000 gitu sekali tes PCR kalau berangkat pakai pesawat. 2 hari berangkat tadi harus dites lagi kan karena kayak kamari tetap. Mohon maaf. Ada anak dikasih Quran satu, nangis Pak. Saya tanya kenapa dia nangis? Kayak dapat mobil baru, bahagia dia nangis. Dia bahagia gimana? Tadi malam saya tahajud, minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen Quran yang bagus. Quran yang ada tafsirnya. Saya hafal Quran tapi saya nggak tahu artinya apa. Saya nggak ngerti. Saya takut menjelaskannya nanti salah. Sekarang pagi ini ketemu Pak Ustaz. Saya dapat Al-Quran ini. Makasih Pak Ustaz. Ini titipan dari teman saya deh, buat ibunya almarhumah Fulana. Dia doa Pak. Ya Allah, mudah-mudahan almarhumah Fulana dijadikan ahli surga. Saya akan baca Al-Quran ini. Saya sampai teleponin teman satu-satu. Karena saya inginnya dibagi Quran, mereka ada 200 orang Quran sendiri saja. Tapi uang saya mau beli tiket lagi besok udah jadi mau ke Padang. Saya teleponin teman satu-satu. Video pakai, ya kan? Anak-anak lagi mau apa? Saya tunjuk sebelah mana saja Pak. Saya ini kan ayat apa? Dilanjutin. Ayat sebelumnya dilanjutin. Merinding saya belum. Ada kenapa habis 10 juz? Tapi Qurannya sobek, tidak ada halaman. Biasanya kami tukeran Ustaz. Tukeran gimana? Kalau kita lagi menghafal halaman 20, saya tanya teman saya, halaman 20-nya masih utuh nggak? Ada, tuker. Saya tuker Pak. Kita kalau nggak berkunjung, nggak tahu kalau metode mereka itu kayak begitu. Wah, teman saya sampai Ustaz, berapa mereka semua? Ada 200. Saya akan kirim 50 Quran. Hanya 2 jam, Bu. Semuanya dapat Quran satu-satu. Ustaz, saya cuma bisa 1. Nggak apa-apa, sob. Transfer aja seadanya. Nanti saya akan ke pasar langsung beli Al-Quran yang baru untuk mereka. Yang lengkap, yang komplit. Itu hanya baru satu kejadian. Padahal banyak di pelosok-pelosok yang memang masih memakai Al-Quran yang mana. Apalagi Quran zaman sekarang tuh ada metode baru namanya posbah, di mana metode itu mempercepat orang hafiz 30 juz. Islahul fikri, bersihkan pikiran kita. Jangan hanya dunia yang dipikirkan. Sekarang harus fokus akhirat. Bapak beli kambing, maaf, akan dikasih tali. Gimana bawanya kalau nggak ada tali? Tapi kalau bapak beli tali, akan dikasih kambing. Kalau bapak pilih akhirat, dunia mah ke bawah Pak. Tapi kalau bapak pilih dunia, kita untuk sepeda baru 10 bahkan 40 juta siap dibayar Pak. Buat mobil eman dibayar. Untuk usaha dibayar.
tapi untuk di jalan Allah, masya Allah. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, diri Abu Bakar, saya, berapa banyak yang akan kusumbangkan? Semua harta saya. Sampai Nabi nggak boleh, nggak boleh nyumbangin semua harta, nanti anak kelaparan. Setengah saja maksimal. Sampai Umar saya setengahnya. Masya Allah. Jadi hidup ini harus berjuang di jalan Allah. Lihat Utsman bin Affan dengan bijaknya. Jadi masyarakat itu sangat membutuhkan sumur, air minum. Tapi ternyata sumurnya dikuasai oleh seorang Yahudi dan menempatkan harga yang mahal. Siapa yang mau ngambil seember dikasih harga segini. Mereka keberatan, datanglah sama Utsman. Begitu datang, sudah nanti akan saya urus. Berapa sumur ini kamu jual? Enggak ada dijual. Saya bayar 2 kali lipat dari harga pasar. Enggak. Saya bayar 5 kali lipat dari harga pasar. Enggak. Saya bayar 10 kali lipat dari harga. Enggak. Kebayang apa? Kalau harga pasaran 100 juta berarti 1 M ditawarin ditolak itu. Gini aja supaya adil. Saya bayar 10 kali lipat, tapi kamu masih punya hak setengah. Oh, enggak ngerti saya. Maksudnya gimana? Saya bayar 10 kali lipat harga pasaran, tapi sumur ini milik berdua. Senin saya yang ambil air, Selasa kamu yang ambil air. Rebu saya lagi yang boleh ambil air. Kamis, nah gitu. Terus saya dapat harga 10 ribu, iya, bayar. Wah, itu cerdasnya. Akhirnya dibayar. Setelah dibayar, umat Islam diumumkan siapa yang mau ngambil Senin, Rebu, Jumat, Minggu. Pokoknya saling. Jangan lupa siapin 2 ember. Jadi besoknya aman. Jadi betul Bang. Mereka akhirnya berbondong-bondong ngambil air untuk persiapan besok. Dan ternyata si Yahudi jadi nggak ada yang beli kan orang sudah punya bekal. Akhirnya menghadap lagi. Udahlah, jual semuanya. Dibayar. Tuh, cerdas. Jadi kita itu perlu orang kaya yang dermawan, Pak. Bahaya tuh kalau orang kaya nggak dermawan. Hati-hati, tunjukkan sekarang sama Allah. Berapa banyak orang yang sudah memiliki kedudukan, harta yang berlimpah, tapi di akhir ternyata dalam keadaan yang sangat rugi. Ya. Jadi mohon maaf, kita pun harus sama. Kalau dititip oleh Allah harta, jangan lupa. Sebentar lagi kita akan meninggalkan alam dunia ini. 50 tahun juga nggak nyampe kan? Saya juga nggak tahu 20 tahun juga nyampe apa enggak. Umur saya udah 49 Pak. Coba kita harus merenung. Itu sudah hal yang pasti kematian. Seperti apa kita meninggal dunia? Islahul fikir, bersihkan cara berpikir kita. Jadi kalau yang kita pikirkan hanyalah masalah dunia, bukan masalah akhirat, hati-hati. Istighfar mulai dari sekarang. Aduh Ustaz, masa lalu saya nggak usah mikirin masa lalu. Yang penting sekarang nih di akhir amal terakhir ini yang akan membuat kita masuk dalam surga. Nah, yang ketiga yang paling penting, islahul amali, bersihkan amal. Amal seperti apa? Birrul walidain. Jadi ternyata yang menyebabkan kenapa kita tidak ditolong Allah, dosa kita sama ibu dan bapak kita. Kenapa rezeki kita ditahan Allah? Dosa kita sama ibu bapak kita. Kenapa kita punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh, padahal dokter spesialis sampai ke luar negeri, penyebabnya apa? Bisa jadi dosa kita kepada ibu dan bapak kita. Satu bapak direnungkan, manusia hebat yang pernah ditemui sama kita adalah ibu dan bapak kita. Gimana perjuangan bapak coba? SD nggak lulus, anaknya 10, insinyur 3, dokter hiji, mungkin gubernur 1. Padahal biaya kuliahnya mahal. Tapi bapak yang nggak lulus SD, anak-anaknya jadi semua. Tidak ada satupun yang terlantar. Orang mau opat gimana saripo bisa meniburat nu ieu teu nurut, nu ieu teu dikerudung, nu ieu tara salat, nu ieu ngalawan, nu ieu pasea wae. Punten Bu, Pak.
Sekurang mau jujur-jujuran ya. Anak emak jeung anak bapak teh 10 teh biasa. Orang tua zaman dulu mana harus teh Pak. Hiji we 10.000 udunan sadinten. Sasasi teh 3 juta. Akumpulkeun teh. Masukin we calengan. Emak, bapak umroh. 2 tahun tenep tidak umroh emak jeung bapak teh. Masa tua teh diongkosan ku anak. Tapi duit kamot mah emak jeung bapak teh umroh acan. Padahal anu kontraktor teh 200 miliaran. Insinyur hiji, dokter 3. Di mana kepedulian kita kepada orang tua kita? Di mana rasa sayang kita? Emak mah teu ngaharapkeun mah mungkin aya emak nu minta duit ka anak. Kecuali terpepet pisan. Di Padang kejadian nyata seorang ibu masuk penjara lantaran mencuri HP anaknya. Begitu polisi tanya, ibu tidak mencontohkan contoh yang baik mencuri HP anak. Apa-apaan ini? Sampai polisi nangis waktu dengar alasannya. Pak polisi, saya tuh ngurus 5 cucu saya. Sugan anak saya tuh nitipkeun artos yang ngurus eta 5 anak. Incu teh nu ieu susu nu ieu. Saya teh nambut kata tama enggak minta teh jangan share susu. Geus tinggal minta ditagihan wae. Bingung akhirnya saya lihat HP anak saya jual hanya untuk susu cucu saya Pak polisi. Sampai dipanggil anak. Benar kalian ini seperti apa? Coba kebayang gak? Ibu keluar, gak usah masuk penjara. Sampai polisi sendiri yang mengganti. Seberapa? Ini kejadian di Padang asal beritanya udah Pak. Ada zaman sekarang tuh anak yang maaf lupa sama orang tua. Kemarin saya ceramah di Komplek Permata. Ustaz, 2 menit ini tahu apa kuih? Menangguh. Betul Pak, setelah bubar 2 menit diminta waktu. Ada apa? Anak saya Ustaz 2 tahun gak pernah silaturahmi sama saya. Anak saya gak pernah nanyain saya sehat apa enggak. Kemarin seminggu di Opname suka ngadoakeun di grup keluarga gente. Telepon emak teh dia belum kieu. Nah, budak teh mun kitu teh kemat teh. Si Neng teh geus jadi artis terkenal. Nah, saya kaget. Waktu Bu, ibu bilang tadi apa? Iya, geus jadi artis kan Ustaz. Siapa Bu? Begitu ditunjukkan fotonya, maaf saya nggak bisa menyebutkan namanya karena berharap mudah dia dapat hidayah namanya tetap baik. Kaget Pak, saya sering ketemu di Trans TV. Wah, orangnya baik, kelihatan dermawan, tapi begitu ibunya ngomong seperti itu, saya banyak berdoa saja, ya Allah kasih dia hidayah. Hati-hati bagi ibu yang menangis karena disakiti anak. Seorang ibu yang menangis karena dibentak anak gara-gara anaknya sudah jadi orang kaya, bahkan menganggap ibunya pembantu. Mama, ibu tidak mungkin mendoakan celaka sama anak. 70.000 malaikat mengangkat tangan. Berdoanya apa? Ya Allah, anak ini sudah menyakiti hati ibunya. Miskinkan seumur hidupnya. Berikan penyakit yang tidak akan menyembuhkan kecuali ibunya memaafkannya. Kemarin ada jemaah nangis Pak. Saya tanya kenapa Ustaz, saya ditipu 3M Ustaz. Ini dosa saya sama ibu saya Ustaz. Ini bukan ini Pak, nyata. Orang yang punya dosa sama orang tua azabnya bukan di akhirat, langsung ditunjuk Allah di alam dunia. Hati-hati Pak, kalau kita lagi muda, ibu lagi muda, pernah berantem sama bapak, belum minta maaf sama bapak, bapak keburu meninggal, maaf Bu. Ini yang dinamakan guru saya disebut dengan hijab rezeki atau penutup rezeki, penghalang rezeki. Gimana Ustaz cara membereskannya? Ada amalannya. Sebelumnya saya minta semua yang hadir di sini, mari kita doakan anak-anak, bebaskan mereka jika mereka pernah punya salah, maafkan sekarang juga. Setuju nggak Pak?
Setuju nggak? Setuju. Angkat tangan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, saya maafkan saya maafkan anak-anak saya anak-anak saya yang pernah menyakiti hati saya, yang pernah menyakiti hati saya, yang pernah menyinggung saya, yang pernah menyinggung saya, yang pernah melupakan saya. yang pernah melupakan saya. Saya ridho ya Allah. Saya Maafkan ya Allah. saya maafkan ya Allah. Jangan beri ujian berat sama anak-anak saya. Jangan berikan ujian. Jangan beri mereka sakit yang tidak sembuh. Jangan maafkan sakit. Jangan beri mereka masalah ekonomi yang memberatkan. Jangan berikan Lunaskan hutang-hutang mereka dengan rezekinya ya Allah. utang mereka. Mudahkan urusannya ya Allah. Saya ridho. Saya ridho. ikhlas. Saya Ustaz aja. Ibu bapak tidak sadar detik barusan semua anak-anak dibuka rezeki. Ada yang datang ke saya, Ustaz, anak saya di tempat tidur aja. Dokter bilang nggak terdeteksi penyakit berat, tapi nggak bisa Pak bangun, lemah semuanya. Saya bilang ibu pernah dibentak ya? Nangis Pak. Ustaz, tahu dari mana? Saya nggak pernah cerita. Saya dibentak anak saya sampai nangis saya nggak tahu Bu, saya cuma nanya karena dari ciri-cirinya ini adalah dia pernah punya masalah dengan orang tua yaitu ibu. Bener Pak Ustaz, dia bilang begini Pak, dia sok Bu, maafkan saya ini seperti tadi Pak, 3 bulan ada yang telepon anak muda, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mungkin Pak Ustaz tidak tahu saya, tapi Pak Ustaz pernah membimbing ibu saya, memaafkan saya. Saya terjujur di tempat tidur. Sekarang Allah menyembuhkan saya. Siapa yang nyembuhin Pak? Allah. Siapa yang nolong? Allah. Saya dulu cari nafkah jadi penarik beca di lapang Tegalega. Kemudian tidak begitu saja. Anak saya sakit, umur 5 tahun, penyakit langka namanya Jahra. Saya namai Jahra karena saya ingin seperti Putri Nabi. Tiap malam jerit-jerit itu juga bingung karena apa? Ayah sakit. Bukan hanya itu, rambutnya akarnya nggak kuat. Kalau dipegang kurang. Saya bawa ke dokter. Ini termasuk penyakit langka. Tapi di Singapura pernah ada yang sembuh, sebaiknya dibawa ke sana. Saya tanya soal biaya ya, minimal 300 sampai 1 M siapa? Mereka penghasilan 50.000 sehari, suruh nyiapin 1 M dari mana? Saya datang ke Kiai. Inilah yang mengubah hidup saya. Beliau ngambil gelas kosong, anggap saja ini gelas kosong. Ditutup. Manehnya jika gelas kosong iya jam ditutup. Sabotol, ini cici ke sakit celak malain agus ayat tutup. Buka heula tutup namun enak biasian. Keberkahan rezeki sarua ya. Tolong diikuti semuanya supaya ingat dan maaf. Nanti ibu sampaikan materi ini ke anak-anak. Walaupun dia sudah jadi profesor sekalipun, tetap dia anak harus ingat tentang ini. Tolong ikuti semuanya. 5 penutup rezeki. 5 penutup rezeki. Dosa ka induk. Dosa ka induk. Dosa ka bapak. Dosa ka bapak. Dosa ka aki. Dosa ka aki. Dosa ka nini. Dosa ka nini. Dosa ka pasangan. Dosa ka pasangan. Ya, tinu 5 mana maya kena istri. Buru-buru minta maaf. Serius dong bari jeung heureuy. Lain gara-gara lebaran, buru-buru minta maaf ke pamajikan. Ke pamajikan bilangan buru minta maaf ka salaki. Siap ya. Menutus maut kumaha? Teu bisa minta maaf di kuburan, di cerita teu bisa. Idza mata Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bi au waladin shalih yad'ula. Mun geus maot mah putus amal kecuali 3 perkara. Doa anak soleh, ilmu bermanfaat, amal jariyah. Ayat 3 carana aja. Nyieun masjid sanggup henteu? Terus di mana Kiai?
Nyen pesantren di sana pesantren tahfiz lahirkan 100 hafiz. Bisa tanah awis pakai sadinten kemenang 50 teu ngabecan kumaha ada mah pesantren. Quran sebarkeun. Sumbang rumah-rumah tahfiz yatim piatu. Tapi niatkeun heula jeung emak, jeung bapak. Niatna nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Mun aya keneh ngaranna sedekah Quran, lamun geus maot ngaranna wakaf Quran. Maaf ya, jadi bermaksud menggurui saya ajarin niatnya. Suatu saat Bapak menyumbang Quran tuh niatnya seperti ini. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya. Kata saya Ali Jabir, saya masih ingat, saya lagi wakaf buru-buru ngadoa. Selama 24 jam diaminkan 70.000 malaikat. Langsung saya berdoa, sembuhkan putri saya ya Allah. Sama segitu doanya Bu, nggak pakai bahasa Arab. Sembuhkan putri saya ya Allah. 7 hari dokter telepon. Saya ke rumah sakit, Pak, ada hasil tes terbaru, makanya saya telepon Bapak. Dan hasilnya cukup mengagetkan. Jadi tidak usah dibawa ke Singapura untuk berobat karena dari data dan hasil tes anak Bapak mengalami kemajuan besar, insya Allah sembuh. Sekarang anaknya sudah kelas 2 SMA. Rambutnya panjang, tidak ada lagi gejala seperti itu. Tahun kemarin 15 Agustus, saya masih ingat karena 2 hari berikut itu perayaan 17. Saya lagi ceramah gini, Pak, sama nih duduk ini. Atau jemaah terus pada ribut nangis. Saya langsung terserang stroke. Nyarios terus barelo, lancar dia. Panangan bis. Wah, komplikasi ya. Begitu datang ke rumah sakit sama-sama. Penyumbatan pembuluh darah di otak. Saya belum pernah dalam hidup. Dah tuh sehat ya Pak jok gitu Pak. Belum pernah. Saya dikasih Quran, kaget Pak. Gak bisa baca. Penyumbatan pembuluh darah di otak itu, pandangan mata saya berubah. Jadi huruf-huruf membesar semua. Tak jeung sak itu bisa dibedakan. Jim jeung ho itu biasa dibedakan. Allah. Dokter marah-marah tuh maghrib. Istrinya mana? Kenapa nggak nengok? Bukan nggak nengok kata asisten saya. Besok pagi mau kesini. Semua dengan keluarga besar. Gak bisa. Harus malam ini jam 8 nengok. Karena saya sudah dalam kondisi kritis. Jantung mengalami 3 kali pembesaran. Kan jantung segini normal. Ini di ronsen tuh Pak. 3 kali pembesaran. Sedikit lagi membesar berhenti jantung. Waktu dengar, nengok malam ini kenapa? Jangan besok. Mungkin ada waktu lagi, itu bahasa yang halus gitu. Makanya keluarga selalu nengok kalau jangan sampai besok. Akhirnya saya hanya nangis saja. Saya nangis saja berdoa sama Allah. Jangan hilangkan hafalan Quran saya ya Allah. Teman-teman saya banyak yang hafalan Qurannya hilang setelah penyakit stroke. Akhirnya saya dikasih sama Randy, teman baik saya, Quran. Murojaah terakhir itu surah As-Saff masih. Dan saya buka tiap halamannya, saya pejamkan mata dan masih bisa melanjutkan membaca Quran. Alhamdulillah masih murojaah terakhir masih diingat. Saya sarankan Pak ya, kalau bisa hafalkan Quran Pak, walaupun sehari seayat aja. Kalau nggak kuat 2 hari seayat, 3 kuat seminggu seayat. Kalau Anda tidak sanggup karena faktor usia, bagikan Quran sama anak-anak rumah tahfiz. Orang yang hafiz 30 juz nanti ditanya 3 orang. Siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa yang ngasih Quran. Ketiganya akan dikasih jubah putih, mahkota, masuk surga tanpa hisab. Jadi kita harus manfaatkan yang namanya islahul amal itu. Akhirnya mohon maaf Pak, saya lakukan seperti kayak kiai saya dulu. Sok sumbangkan Quran, niat.
Berapa banyak ya? Ya minimal 5 lah. Sesuai dengan penutup rezeki, jam mah hiji, jam bapak hiji, jam aki hiji, jam ini hiji, jam mama cekan hiji. Lamun erek 10 jam anak-anak teu bisa wae sok. Aya keneh Ustaz teu da nangarna sedekah Quran, teu kudu geus maot. Saya 5 atas biasa. Begitu selesai. Maaf 24 jam saya masih ini. Asal dokter datang dibaca. Cecep Maulana. Papa nama Cecep Maulana. Angkat tangan saja, anggukan saja. Saya bukan saja angkat tangan. Saya bicara jelas tebalelo. Saya Dok Cecep Maulana. Kaget dokter. Kapan bisa bicara jelas? Tadi pada subuh. Coba tangannya. Kakinya gerakan. Kita tes lagi ya. Diambil darah lagi. Wah, tes dari awal lagi. Akhirnya setelah keluar hasil tes, boleh pulang sembuh. 24 jam disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan, Pak? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kalau sekali mungkin kebetulan gara-gara nyumbang Quran langsung diberi pertolongan Allah. Tapi ini 2 kali. Akhirnya saya rutin tiap narik beca beli Quran. Setelah cukup untuk makan anak istri, bagiin yatim piatu. Itu aja. Saya nggak pernah melamar Trans TV, Pak. Saya habis wakaf Quran, ya Allah kasih rezeki berkah yang tidak disangka-sangka ya Allah. Maaf Pak, dulu saya punya perusahaan jatuh bangkrut, saya tinggal di Antapani. Saya jual semua harta saya, mobil, rumah, motor untuk gaya hutang jadi nol. Akhirnya saya beli beca, saya jadi penarik beca di lapangan Tegalkan. 1 tahun saya jadi penarik beca. Ya Allah, saya ingin bahagia anak istri saya. Saya pengen anak bisa sekolah di sekolah yang terbaik. Mudahkan rezeki. Trans TV yang telepon saya, Pak. Saya nggak pernah melamar. Saya nggak nyangka kalau itu instruksi langsung dari Pak Khairul kan. Saya nggak ngerti juga dari mana caranya. Atau beliau melihat YouTube saya. Mohon maaf, gemeter tangan saya Pak, sama direktur. Sehari 30-50 ribu. Ini kontrak ratusan juta yang harus ditandatangani. Sekejap rumah, mobil, motor yang baru hilang untuk bayar hutang dimunculkan kembali dalam waktu 24 jam. Allah itu ada. Allah tidak mungkin zalim sama kita. Allah tidak akan mungkin lupa sama kita. Mohon maaf Bapak Ketua DKM atau yang mewakilinya, saya mau ngasih Al-Quran untuk masjid ini, mudah-mudahan ya. Pertama saya ke masjid ini bisa ngasih kenang-kenangan ya. Saya niatkan Quran yang pertama untuk ayah almarhum Bapak Sudarma, yang kedua almarhumah ibu saya, kakek saya almarhum, nenek saya almarhumah, dan buat istri saya sedekah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cecep Maulana. Dalam program Safari Dakwah pengajian rutinan seluruh Indonesia, saya sumbangkan 5 Al-Quran yang dicetak khusus lebih cepat menghafal Quran dengan metode qosbah. Mudah-mudahan lahir di masjid ini para hafiz dan hafizah. Amin. Lahir di masjid ini para ulama masa depan akan menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Amin. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Juga untuk kemakmuran masjid ini, untuk kas masjid, saya akan sumbangkan 1,5 juta rupiah. Terima kasih Pak. Karena atas wakafnya Quran
Tuhan mudah-mudahan Quran ini bisa dibaca untuk pasti baik Rahman manfaat ini apa itu apa itu. Amin. Nanti di sana tapi lagi di sana. Sudah ada yang masalah tapi alhamdulillah. Mohon juga satu lagi, saya tidak mengharapkan apa-apa dari acara ini. Saya hanya minta dengan keikhlasan untuk ayah saya almarhum Bapak Sudarma, ibu saya almarhum ibu Siti Komani. Mohon doanya Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم Mohon doanya Bu, safari dakwah saya diberikan keselamatan. آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah, Quran yang disebar bukan hanya di masjid tapi di Yayasan Yatim Piatu Rumah Tahfidz. Total yang telah disebar, ini laporan saja, sudah 20.000 atau sekitar 3 miliar. Jadi memang ada program besar, pesan dari almarhum Syekh Ali Jaber, Pak. Karena saya keliling-keliling di sini apa? Tan, 10 tahun yang akan datang cetak 1 juta hafiz. Kalau itu terjadi, Tan, apa yang terjadi? Wali kota, bupati, gubernur, menteri-menteri, bahkan bisa jadi presiden di masa depan. Seorang hafiz 30 juz. Matanya berbinar-binar, semangat banget. Dukung Tan, ayo Tan, kita Tan. Karena itu cara membuat Indonesia lebih baik. Lahirkan pemimpin-pemimpin yang maaf ditolong oleh Allah. Seorang hafiz itu bukan hanya cerdas, dia kali ditolong oleh Allah. Beliau tidak menyangka 3 bulan setelah itu, beliau belum sempat menyelesaikan misi ini. Inilah yang saya lakukan sekarang. Saya masih ingat nasihat beliau, mobil saya jual, beli tiket pesawat, saya tidak terganggu siapa-siapa lagi. Keliling seperti ini. Ini laporan saja Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Rumah Tahfidz Permata Bandung mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Cecep Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan